Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحمد لله, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana hari ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun kemudian menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Bunyi kalimatnya ada pada surat Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana. Keduanya berkata, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak memberikan pengampunan pada kami, ya, dan tidak pula memberikan kesempatan, ya, untuk dirahmati, artinya kalau berdosa lagi dan diberi kesempatan untuk memohon ampunan lagi, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang rugi. Perhatikan di sini ada perbedaan antara iblis dan Nabi Adam. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya saat dia berbuat dosa, di mana pada saat yang sama iblis malah membiarkan dirinya untuk menerima murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima statusnya sebagai calon penghuni neraka. Bayangkan, Nabi Adam langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis tidak, dia biarkan Allah Ta'ala menghukumnya dengan menjadikannya sebagai calon penghuni neraka. Nabi Adam itu sebenarnya merupakan representasi, contoh dari orang beriman. Siapa orang beriman itu? Orang beriman itu adalah orang-orang yang tidak mau masuk neraka. Orang beriman adalah orang-orang yang tidak mau masuk neraka, dan itu ditunjukkan dengan melakukan segala perbuatan untuk menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Sebaliknya iblis merupakan representasi dari orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak mau mensyukuri kesempatan untuk melakukan segala amal soleh agar selamat dari azab. Jadi kalau misalnya ya, kita misalnya atau semua orang beriman diberitahu kamu akan masuk neraka. Loh, kenapa kok masuk neraka? Kamu masuk neraka. Loh, ya kenapa? Apa saya tidak boleh masuk surga? Lah, dia kerjakan segala perbuatan yang membawanya ke surga. Sebaliknya iblis dan orang-orang kafir, ya, mereka tidak keberatan masuk neraka. Tentunya kalau menderita sih tidak ada yang mau,
Tetapi orang kafir tidak mau menyembah Allah Ta'ala lah. Jadi kita tidak perlu membela orang kafir, biarkan saja. Kalau memang mereka itu kepingin masuk surga, sembahlah Allah Ta'ala, selesai masalahnya. Jangan kepingin masuk surga, ya semua orang kepingin masuk surga, tetapi mereka tidak mau mengerjakan perbuatan yang menyelamatkan mereka dari api neraka, yaitu menyembah Allah Ta'ala lah. Itu membuktikan bahwa mereka tidak keberatan masuk neraka. Baik, sebelum membahas mengenai Nabi Adam, kita bahas dulu mengenai iblis. Apa ya sebenarnya yang terjadi pada iblis? Jawabannya hanya satu, kesombongan. Apa itu kesombongan? Mari kita lihat sabda Rasulullah SAW. Ada sebuah riwayat dari Muslim, dari Salama ibn Aqwa. Waktu itu ada seorang pria makan bersama Rasulullah SAW, di mana saat dia makan dengan tangan kirinya. Rasulullah berkata, kul biyaminik, makanlah dengan tanganmu. Orang tadi berkata, gitu ya, mas tata'tu, saya tidak bisa. Rasulullah bersabda, mas tata'tu, kamu akan selamanya tidak bisa. La tastati', kamu selamanya tidak bisa mengerjakannya. Lah, dan pria itu selamanya tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Pria itu selamanya tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Dan sudah ngomong dia, makanlah tangan kanan. Tidak bisa, ya tidak bisa. Selamanya tidak bisa angkat tangannya dia. Dari mana ini semua? Dari kesombongannya. Contoh lain, gitu ya. Ada sebuah sabda dari sebuah riwayat dari Muslim dan Abu Dawud, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman sebuah hadits qudsi, al-izzu izari, kemuliaan itu pakaian saya, izar itu bagian bawah, pakaian bagian bawah, wal kibriya ridai, rida itu pakaian bagian atas. Faman naza'ani syai'an minha azabtuhu, siapa yang sengaja mengambil sifat sombong itu dari saya, akan saya azab. Sifat itu Allah Ta'ala berikan kepada kita, digunakan pada waktunya. Sebenarnya bukan sombong, harga diri. Digunakan pada waktunya. Sebuah harga diri, gitu ya, tanpa iman menghasilkan kesombongan. Muslim meriwayatkan dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbah. Hadis ini mengatakan mithqalu dzarrah min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang, gitu ya, di dalam hatinya itu, gitu ya, ada kesombongan, gitu ya, ada kesombongan sebesar, gitu ya, sebesar zarrah habbah. Kenapa ya? Kok orang itu tidak bisa masuk surga, gitu ya, tidak bisa masuk surga hanya karena yang namanya kibir tadi, meskipun sedikit. Ternyata kibir itu ya sama dengan, gitu ya, sama dengan pepatah. Pepatah mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelah. Karena nila setitik rusak susu sebelah. Karena nila setitik rusak susu sebelah. Artinya hanya karena kesombongan yang sedikit, memang sedikit, tidak usah banyak, tidak perlu banyak-banyak kesombongan, tetapi itu sudah cukup menghalangi orang kafir dari beriman. Meskipun orangnya baik, orangnya sikapnya baik dan sebagainya, memang, tapi di dalam hatinya itu ada sedikit kesombongan, itu sudah cukup membuat dia tidak bisa masuk surga. Membuat dia, kenapa? Karena menghalangi dia dari mentaati Allah Ta'ala. Tidak perlu banyak, tidak harus orang kafir itu orang yang sepenuhnya sombong, tidak, sedikit saja, tetapi itu sudah cukup menghalangi dirinya dari, gitu ya, dari masuk surga. Lalu orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, gitu ya, inna rajul yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ada orang yang kepingin bajunya bagus, sandalnya bagus. Apa kata Rasulullah SAW?
Innallaha jamil. Allah Ta'ala itu indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Al-kibru itu batarul haq wa ghamtun nas. Kibir itu menolak kebenaran. Nah, menolak kebenaran dan ghamtun nas, meremehkan manusia. Nah, nanti kita bahas lagi. Ada sebuah riwayat lain dari Abu Dawud dan juga dari Abu Hurairah, gitu ya. Hampir sama isinya, bahwa Rasulullah sabda, la yadkhulun nar ahadun fi qalbihi mithqalu habbah khardal min iman. Tidak masuk surga, tidak akan masuk neraka. La yadkhulun nar, gitu ya. La yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka orang yang di dalam hatinya itu ada mithqalu habbah khardal min iman, sedikit. Nah, mengapa? Karena hanya dengan iman yang sedikit itu, gitu ya. Karena hanya dengan iman yang sedikit itu, gitu ya, terjadilah, gitu ya, ucapan la ilaha illallah. Terjadilah ucapan la ilaha illallah, gitu ya. Karena iman yang sedikit terjadi ucapan la ilaha illallah. Saya kasih contoh. Misalnya ada seorang, gitu ya, ada sebuah riwayat, gitu ya, ada sebuah riwayat, gitu ya, di mana ada seorang yang dia itu dia nanti di hari kiamat dipaparkan padanya, gitu ya, 99 sijilat, di mana setiap sijil itu catatan itu sepanjang mata memandang. Ternyata itu semua ditimbang, tidak ada gunanya, tidak memberikan timbangan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebuah pitokoh, sebuah secari kertas kecil, gitu ya. Orang tadi berkata, bagaimana bisa dibandingkan antara bitokoh ini dengan sijil yang begitu banyak? Ini berapa ribu rem, berapa juta rem ini? Ini dibandingkan dengan bitokoh. Nah, sebentar, ditimbang dulu. Waktu ditimbang, bitokoh kertas kecil yang di dalamnya ada tulisan la ilaha illallah itu bisa mengalahkan sekian banyak sijilat. Nah, ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW hanya meminta kepada Abu Thalib untuk mengucapkan, wahai Ammi, ucapkan la ilaha illallah, selesai. Itu pun tidak bisa. Itu pun tidak bisa. Tidak bisa, jangan karena Abu Thalib. Iblis di depannya Allah Ta'ala tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Padahal jelas dia tahu bahwa la ilaha illallah, jelas bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala, itu jelas. Tidak perlu diucapkan pun, di hatinya sudah ada dia. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu hanya Allah Ta'ala saja, karena ada konsekuensinya sesudah itu. Dia harus tunduk patuh kepada Allah Ta'ala lah. Tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Itu terjadi. Dan hadis yang sudah saya baca tadi, wala yadkhulul jannah ahadun fi qalbi mithqalu habba khardal min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan sedikit saja. Sedikit saja. Sedikit itu tidak harus menghalangi dia berbuat baik, tidak. Orang kafir bisa dia berbuat baik, tersenyum, berbicara enak, memberi sedekah atau barangkali dan segala macam kebaikan, kecuali satu, tunduk sujud pada Allah Ta'ala. Dia bisa mengerjakan semua kebaikan dia kerjakan, membantu, berkorban, kecuali satu, tunduk patuh pada Allah Ta'ala, tidak mau dia. Gitu ya. Itu iblis juga begitu, ya. Iblis tidak mau menyatakan la ilaha illallah. Apa terjadi? Dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diadab, dan itu terbukti dia mau menerimanya. Jadi kalau kita bertanya dalam diri kita, kenapa kok orang kafir itu mau masuk neraka? Gitu ya, mau masuk neraka. Kita tanya, Anda mau tidak masuk neraka? Oh, tidak mau lah. Iya. Kita tidak mau masuk neraka, kita buktikan dengan beribadah. Orang kafir tidak mau masuk neraka, tapi tidak dibuktikan lah. Orang kafir tidak mau masuk neraka, tapi tidak dibuktikan. Sama dengan orang misalnya dia kepingin beli barang lah. Ini saya butuh dengan barang ini lah. Anda bisa beli, bisa, ya silakan beli. Oh, tidak mau saya beli, saya minta gratis. Ya tidak mungkin. Ini bukan nasi bungkus ini. Ini bukan nasi bungkus, ada harganya. Kalau nasi bungkus dibagi-bagikan, tapi ini ada harganya. Orang harus mengeluarkan uang. Tidak main-main lah. Kalau Anda serius, memang Anda keluarkan uang. Orang kafir dia tidak mau, tidak mau melakukan ibadah
tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu, riwayat dari Tirmidzi dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yuhsyaru al-mutakabbirun yaumal qiyamah amsal dzar fi suratir rijal. Nanti di hari kiamat orang-orang yang sombong itu dikumpulkan, didatangkan, dibangkitkan dalam keadaan misal dzar, kecil sekali ukurannya, kecil ukurannya, gitu ya. Tetapi bentuknya manusia, bayangkan, kecil sekali. Gitu ya. Ini yang dulu di dunia sombong lah, yang menghina-hina manusia, menghina agama Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat dimunculkan dalam bentuk yang kecil. Ya ghasyamul dzul min kulli makan, merasakan kehinaan dari segala arah, bentuknya kecil, dia terhina. Yusakuna ila sijin fi jahannam, diantarkan, dikirim ke sebuah penjara di neraka. Bayangkan, penjara di neraka. Neraka itu sudah suatu adab, ini ada penjaranya. Bayangkan kalau kita misalnya ada orang di penjara, bayangkan, di penjara, bayangkan. Ada sebuah penjara di penjara, bayangkan, gitu ya. Itu ada di penjara itu ada penjaranya lagi, lebih terisolir. Di penjara itu ada penjara lagi. Saya tidak pernah masuk, enggak, gitu ya. Cuma gitu ya, lihat, enggak, insyaallah. Atau pengajian, enggak, gitu ya. Saya ya, ada penjara lagi lebih kecil, gitu ya, yang gunanya mengisolir tahanan-tahanan yang sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan, ketemu orang dia ngantem, ketemu gitu ya, menusuk sana nusuk sini, bunuh sana, oh ini tidak bisa, ini mesti disendirikan, ini tidak bisa kumpul orang. Gitu. Itu di dunia, ini di neraka, bayangkan. Dimasukkan penjara di neraka yang bernama Bulas, ta'aluhun nar anyar, mereka dikuasai oleh apinya api, bayangkan, apinya api. Gitu ya. Artinya api yang membakar dia lebih dari api yang lain. Yusqauna min usarati ahli nar tinatul khabal, mereka itu diberi minum dari keringatnya, gitu ya, penghuni neraka, namanya tinatul khabal. Apa itu Rasulullah? Tinatul khabal hiya sadidu ahli nar, nanahnya penghuni neraka. Orang di neraka itu kalau diadab tidak mengeluarkan keringat, mengeluarkan nanah. Orang di neraka itu kalau diadab tidak mengeluarkan keringat. Kalau kita di dunia panas berkeringat, mengeluarkan air. Kalau orang di neraka dia mengeluarkan nanah, dia bayangkan. Itu diminumkan kepada dia sebagai balasan atas kesombongannya di dunia ini. Riwayat dari Tirmidzi dari Thauban, bahwa Rasulullah sabda, man mata wa huwa bari minal kibir wal ghulul wad dain, siapa yang mati dan dia berlepas diri, bersih dari 3 hal. Pertama, al-kibir, kesombongan. Yang kedua, ghulul, mengambil hartanya orang, merampas. Dan yang ketiga, ad-dain, hutang. Dakhala jannah, masuk surga. Ini mesti kita camkan, jangan sampai kita meninggalkan dunia dalam keadaan menyombongkan diri, dalam keadaan mengambil hartanya orang, dalam keadaan masih belum bayar hutang. Hati-hati. Ini kita perlu kita camkan. Lalu, ya, kira-kira apa ya obatnya ya? Ini mesti kita bicarakan. Obatnya itu apa? Obat dari kesombongan itu apa? Obat dari kesombongan adalah sedekah. Saya contoh misalnya ada sebuah dari Imam Ahmad dari Al-Bara' bin Azib, bahwa Rasulullah sabda, afshus salam tuslimu, sebarkan salam, selamat kalian, sebarkan salam. Ya tapi orangnya tidak kasih salam, sebarkan salam, tuslimu, nanti kalian selamat. Wal asyarah asyar, dan kesombongan itu paling jeleknya barang. Kesombongan paling jeleknya barang. Oh, tidak mau saya ngasih salam, dia yang ngasih salam. Nah, mesti dia ngasih salam. Ini awal mula, indikator ini. Makanya katanya, gitu ya, Abdullah bin Salam, ada sebuah riwayat Tirmidzi, saya pertama kali masuk ke Madinah, saya lihat wajah Nabi SAW itu bukan wajah pembohong. Lalu saya dengar beliau bersabda, gitu ya, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannah bisalam. Afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, sebarkan makanan. Wassallu bil lail wan nasun niyam,
tadkhulul jannah bisalam, masuk surga dengan selamat. Apanya yang sulit? Memberikan salam, membagikan makanan, gitu ya, sholat malam, masuk surga dengan selamat. Nah, lihat di sini. Ini semua, gitu ya, obat dari kesombongan. Kalau orang itu bersedekah, gitu ya, muncul sifat kasih sayangnya. Nah, sedekah dengan senyumannya, sedekah dengan ucapan salamnya, sedekah dengan tangannya bersalaman. Nah, dan masih ada lagi sedekah-sedekah lain, baik moral maupun materi. Banyak sedekah itu. Amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah, semua itu sedekah. Dengan orang itu banyak berbuat baik kepada orang, akan hilang kesombongannya. Nah, akan hilang. Mengapa? Rasa harga dirinya terpenuhi. Nah, saya alhamdulillah sudah bisa berbuat baik. Nah, rasa harga dirinya terpenuhi. Kalau orang tidak pernah berbuat baik, rasa harga dirinya belum terpenuhi. Nah, apa yang terjadi? Dia sombong. Nah, ini harus kita pahami. Dalam Al-Quran ada kaitan antara kesombongan dan kebakilan. Jadi satu. Baik, kita baca ayatnya. Ayat ini sebenarnya dua kali dibacakan. Pada surat An-Nisa ada ayat 36 37. Lalu pada surat Al-Hadid sekarang saya baca ayat 23 24. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala tidak suka orang yang ikhtala, membanggakan dirinya, fakhur, sombong. Siapa mereka itu? Alladzina yabkhulun, yang bakhil. Wa ya'murun nasa bil bukhl, memerintahkan orang untuk bakhil. Wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyul hamid. Siapa yang tidak butuh kebaikan, tidak butuh rahmatnya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu ghani, maha kaya dia, dan dia terpuji. Nah, ini gitu ya. Apa kaitannya? Gitu ya. Apa kaitannya ya kira-kira ya antara kesombongan dan bakhilan? Sebenarnya ya sudah agak jelas gitu ya. Sebagaimana yang sudah kita baca sabda Rasulullah SAW, bahwa kesombongan itu menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Dalam arti dia membutakan matanya, mata hatinya dari melihat kenyataan bahwa sebagai seorang manusia dia ciptaan Allah Ta'ala. Nah, artinya, nah ini pentingnya. Artinya dia butuh rahmatnya Allah Ta'ala. Nah, dia tuh butuh rahmatnya Allah Ta'ala. Kok bisa-bisanya dia itu menyombongkan dirinya? Apa dia bisa berani masuk rumah sakit dan pakai masker misalnya? Saya tidak perlu masker lah, gitu ya. Ada orang kena corona, saya rangkul. Nah, gitu, tidak ada masalah. Berani apa dia begitu? Lah, gitu. Apa dia berani lah, gitu ya. Dia butuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia berani naik pesawat menyatakan pesawat pasti selamat, kapal pasti selamat? Tidak berani dia. Nah, dia buktinya kalau di lautan waktu ombaknya bergoyang, dia minta tolong sama Allah Ta'ala. Loh, kok bisa ada Allah Ta'ala itu waktu itu? Kok bisa ada? Kok waktu Allah Ta'ala, waktu di tempat lain tidak ada? Kok saat itu bisa ada? Lah, berarti dia sudah punya kemampuan untuk selalu mengharapkan rahmatnya Allah Ta'ala. Rahmatnya Allah Ta'ala itu kita butuhkan bukan saat kita kepepet, tidak. Kita itu selalu dalam keadaan membutuhkan Allah Ta'ala. Kalau kita tidak dijaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari virus, mati kita semua. Kalau Allah Ta'ala tidak mengatur tubuh kita, kelenjar endokrin kita itu semuanya, mati kita. Nah, kita itu dijaga oleh Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita tetap hidup. Jadi kita butuhnya pada Allah Ta'ala itu bukan saat kita merasa membutuhkan. Kita tidak merasa butuh pun kita juga butuh pada Allah Ta'ala. Waktu kita tidak merasa butuh, saat itu kita masih butuh pada Allah Ta'ala. Loh, andaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu waktu kita tidak merasa butuh lalu kita dijadikan sakit, bagaimana? Nah, kalau kamu tidak merasa butuh, nah, saya beri sakit, bagaimana? Nah, tidak bisa jalan, tidak bisa bernafas, atau bahkan mati, bagaimana? Pandai-pandailah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tidak dikerjakan oleh, gitu ya, oleh orang yang sombong. Maka jadilah dia menjadi orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suatu kerugian yang besar, seperti iblis, seperti orang kafir yang rela menjadi penghuni neraka. Kedua, dia meremehkan manusia, padahal dia butuh dengan manusia. Apa dia bisa hidup tidak pakai manusia? Tidak bisa. Itu kan Tarzan di hutan. Nah, tidak. Tapi manusia
gitu ya. Apa dia bisa hidup tanpa istri? Apa dia bisa hidup di dunia itu tidak perlu ada orang yang membangun rumahnya misalnya? Oh, saya bangun rumah saya sendiri. Ya tidak mungkin. Gitu ya. Oh, saya mau makan sendiri. Mau makan apa? Daunnya tetangga dimakan. Nah, kalau kita makan daunnya tetangga, dikasih nasi kita oleh tetangga. Nah, gitu. Tidak bisa. Tidak mungkin ada manusia tidak terkait dengan manusia lain. Jangankan di dunia, di surga orang butuh keluarganya. Jangankan di dunia ini, di surga di mana seorang manusia itu sudah dipadati dengan nikmat Allah Taala, masih cari keluarganya dia. Manusia itu di surga, dia dipadati dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, cari keluarganya dia. Nah, dia sudah di atas, keluarganya di bawah. Dia minta dinaikkan keluarganya. Orang di surga itu kepingin ketemu keluarganya. Orang mati syahid kepingin ketemu keluarganya. Mati syahid sudah lihat surga, kepingin ketemu keluarganya. Orang di surga sudah merasakan nikmat Allah Ta'ala, kepingin ketemu keluarga. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan manusia. Pasti dia membutuhkan. Nah, kalau kita bicara ini orang paling sukses, ya dia bisa sukses karena ada dukungan manusia di sekitarnya. Nah, jadi tindakannya dia yang tidak bersikapnya dia menunjukkan tidak butuh manusia, itu menunjukkan orang semacam itu tidak berpikir logis, karena dia butuh pada manusia dan dia menunjukkan seolah dia tidak butuh. Contoh perbuatan, saya kasih contoh pada surat Yasin ayat 47, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, kalau dikatakan kepada mereka infaklah atas rezeki Allah Ta'ala berikan kepada kamu, qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, apa kata orang kafir pada orang beriman, anut'imu man law yasha'allahu at'amah, apa kita perlu memberi makan orang yang menjadi tugasnya Allah Ta'ala memberi makan dia? Apa kita perlu memberi makan seseorang yang itu tugasnya Allah Ta'ala, bukan tugas saya memberi makan? In antum illa fi dhalalin mubin, kalian salah, itu tugasnya Allah Ta'ala, bukan tugas kami. Nah, di sini kita lihat gitu ya, orang semacam ini gitu ya, dia tidak merasa membutuhkan memberi makan orang. Kenapa? Gitu ya. Padahal sebenarnya dengan memberi makan, gitu ya, tidak hanya makan, banyak hal, cuma saya kasih contoh makan saja. Dengan memberi makan manusia, itu jalan menuju rahmatnya Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala sediakan. Ini loh, ada orang butuh bantuan, ada orang perlu ini. Nah, innallaha fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhi, sesungguhnya Allah Ta'ala dalam naungan pertolongan gitu ya, fi 'aunil 'abdi, dalam naungan menaungi hambanya selama hamba itu menaungi saudaranya. Lah, kalau kita dalam keadaan menolong sesama manusia atau bahkan seorang muslim, kita berada dalam naungannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu jalan. Dia tidak sadar bahwa memberi makan manusia itu gitu ya, adalah gitu ya, jalan menuju kepada rahmatnya Allah Ta'ala. Tidak sadar dia, sehingga hilang kesempatan dari mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah SAW beliau selalu memohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu ya, dari bisikan syaitan, karena syaitan itulah yang membisikkan kesombongan dalam hati kita gitu ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW mendirikan sholat gitu ya, sesudah bertakbir, ini sholat malam ya, kemudian beliau ucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdika wa ta'ala jadduk wa la ilaha illallah. Beliau ucapkan ini, beliau bertakbir lalu beliau ucapkan subhanakallah wa bihamdika wa ta'ala jadduk wa la ilaha illallah. Nah, lalu beliau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian beliau ucapkan Allahu akbar kabiran, Allahu akbar kabiran, Allahu akbar kabiran. Lalu beliau ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, saya berlindung ya Allah dari apa, min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari nafkhihi gitu ya, saya berlindung kepada Allah, pada Engkau ya Allah dari nafkh. Nafkh itu apa? Al-kibr. Nah, al-kibr, nafkh gitu ya. Karena orang kalau sudah kena nafkh dari syaitan ini, dia merasa sombong. Nah, gitu ya. Nafkh itu sebenarnya suatu gitu ya, tiupan yang kuat sekali. Nah, gitu ya. Orang itu kalau merendahkan diri kan nafasnya biasa saja, tapi dia tuh sombong, marah, dia kan nafasnya terengah-engah, tersengal-sengal gitu ya. Nah,
itu syaitan meniupkannya. Wa nafsihi, syair. Syair itu ditiupkan gitu ya di lidah kita gitu ya. Ucapan-ucapan yang enak, nah itu ilham dari syaitan. Dan yang selanjutnya di sini dikatakan min hamzihi, wa hamzihi artinya hamzihi di sini diterjemahkan sebagai al-junun, majnun, di mana orang itu sudah tidak bisa lagi berpikir lah. Ada 3 hal. Pertama, tiupan yang membuat dia sombong. Yang kedua, tiupan yang membuat dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang enak, yang bagus tapi tidak ada isinya. Nah, lalu kemudian gitu ya, al-junun, meniupkan gitu ya, junun, membuat kita tidak bisa berpikir. Baik. Sekarang kita masuk kepada Nabi Adam. Baik. Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita semua dikarunia sikap perasaan yang bernilai, yaitu keinginan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini keinginan yang penting sekali yang harus kita dapatkan, ya. Keinginan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala nantinya bisa membentuk segala perbuatan yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Apa? Ahsanu amala. Keinginan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diteruskan menjadi perbuatan yang sudah dibicarakan sebelumnya, namanya ahsanu amal, perbuatan terbaik. Misalnya salat, puasa, sedekah, dan ada 8 macam gitu ya, yang nanti akan menjadi 8 pintu di surga nanti. Yang itu semua dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Ini penting ya, ini harus kita pahami ya. Jangan kita gitu ya, sebaiknya kita berbuat itu jangan cari pahala, itu bahaya gitu ya. Apa tidak boleh? Bukan tidak boleh gitu ya. Kalau orang itu bedanya kalau orang itu berbuat untuk pahala dan keridhaan Allah Ta'ala, jelas bedanya. Kalau orang berbuat karena pahala, yang penting semua hadis yang terkait dengan pahala dia kerjakan. Dia tidak perlu melihat apa itu hadis sahih atau tidak. Dia kerjakan. Loh, dikerjakan, dilihat dulu sahih apa tidak. Lain hanya dengan orang yang cari keridhaan Allah Ta'ala. Ini hadisnya sahih apa tidak. Loh, untuk apa loh? Kalau hadis itu sahih, pasti ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa perbuatan kita diterima karena sesuai dengan sabda beliau. Nah, kalau orang tidak pakai hadis sahih, buat apa Imam Bukhari bersusah payah mengumpulkan hadis sahih? Imam Bukhari mengumpulkan hadis sahih agar segala perbuatan kita itu dijamin oleh Allah Ta'ala pahalanya. Di samping tugas kita menyiapkan niat agar amal itu diterima, tetapi yang penting saya memastikan bahwa perbuatan ini sesuai dengan yang diucapkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, adapun kalau saya cari pahala, saya mengabaikan semua itu. Yang penting kan ada hadisnya. Lah, loh, tidak benar. Apa itu benar pahalanya sebegitu? Tidak benar lah. Orang kalau mengerjakan puasa misalnya, puasa ini ada dari Nabi? Tidak ada loh. Pahalanya sekian loh. Jadi orang tadi mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dalam pikirannya pahalanya besar sekali. Akibatnya apa? Akibatnya dia meninggalkan perbuatan-perbuatan baik lainnya yang ada jaminan dari Rasulullah SAW. Nah, ini bahayanya. Atau bahkan dia berbuat dosa dia. Mengapa loh? Kan saya mengerjakan ini dan itu, saya sholat tarawih hari pertama katanya pahalanya sekian. Nah, loh, apa itu dari Nabi? Tidak penting, yang penting ada pahalanya loh. Kalau bukan dari Nabi itu tidak ada jaminan bahwa barang itu diberi pahala Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Kalau orang cari rahmatnya Allah Ta'ala, keridhaan Allah Ta'ala, sebentar, apa ini ada dasarnya dari Nabi? Saya ini berbuat untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, dan itu harus lewat perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah Ta'ala, ya, taatilah saya.
Itu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita kepingin cari Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah perbuatan yang benar-benar kita tahu itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman karena sudah muncul imannya, ada tandanya. Ada tandanya. Apa tandanya? Ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW sabda, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'id tahta jabal." Orang beriman itu dia melihat dosa-dosanya seperti berada di bawahnya gunung. Nabi Adam hanya makan saja, dia hanya makan saja, makan buah. Apa sih salahnya hanya makan buah? Iya, tapi dia menganggap ini perbuatan yang besar sekali. Itulah orang beriman. Dia melihat perbuatan dosanya yang kecil seperti berada di bawah gunung. Ya khafu ayyaku alaih, takut jatuh dia. Wa innal fajir, orang yang suka berbuat dosa, ya radzunubahu kadzubab maru ala anfihi. Dia melihat dosanya seperti ada hewan kecil lalat yang melekat di hidungnya. Kita faqala hakata, dia singkirkan. Kemudian Abu Mas'ud membawa hadis lagi yang penting yang kita ketahui, yang harus kita ketahui. Bahwa Rasulullah bersabda, "Lallahu." Ini lanjutannya dari merasa berdosa tadi. Ini lanjutan dari merasa berdosa. Apa? "Lallahu afrah bi taubati abdi al-mu'min." Allah Taala lebih senang terhadap taubat dari seorang hamba yang beriman min rajulin nazala fi ardi dawiyah muhlikah. Dari seorang yang dia berhenti di sebuah daerah yang kosong, kering, muhlikah. Tidak ada apa-apa. Mahu rahilatu, ada untanya, gitu ya, yang ada barangnya di situ. Hilang, gitu ya. Fatolabaha, dicari kemana-mana. Hatta istadda alil har wal atash, sampai dia kehausan dan sebagainya, gitu ya. Qala arji'u ila makanil ladzi kuntu fihi fa anam. Sebaiknya saya kembali saja ke tempat yang tadi, saya mau tidur, capek saya. Gitu ya. Hatta amut, sampai saya mati. Lalu dia meletakkan fawdha'a ra'sahu ala sa'idihim liyamuta, gitu ya. Dia itu meletakkan kepalanya, gitu ya, pada tangannya agar dia mati. Lalu dia bangun, fastaiqadha. Gitu ya. Fastaiqadha. Bangun dia, fa idza rahilatu 'indahu. Di depannya dia untanya. Kendaraannya sudah membawa segala macam di depannya. Tidak perlu lagi mencari, sudah di depannya. Alaiha zadhu wa syarabuhu. Ada makanannya, ada minumannya. Fallahu, diulangi lagi Rasulullah SAW, fallahu asyadu farhan bi taubatil abdi. Allah Ta'ala lebih senang terhadap taubatnya seorang hamba al-mu'min min hadza bi rahilatihi wa zadi. Dari orang ini, gitu ya, yang bisa mendapatkan kembali untanya, kendaraannya dan seisinya. Orang ini kalau dia itu kehilangan untanya, sebenarnya masih bisa hidup dia. Hanya saja dia putus asa. Kalaupun dia mati, tidak ada masalah. Tetapi orang yang berdosa, azab neraka lah, azab neraka. Makanya Allah Ta'ala lebih senang orang yang bertaubat daripada orang yang kehilangan dunianya. Daripada senangnya orang yang kehilangan dunia, lalu dunianya itu kembali. Ada dunia kembali, sama dengan orang kehilangan hartanya misalnya, lalu kelihatan lagi senang. Itu kan temporer, sementara di dunia. Tapi ini taubat untuk keselamatan di akhirat nanti, ya lain, selamanya. Ini selamanya. Tentu berbeda lah. Lihat, ilmunya Allah Ta'ala tidak sama dengan ilmunya manusia. Ilmunya manusia yang mengukur dunia ini saja, Allah Ta'ala tidak. Kalau ada orang taubat, berarti orang ini selamat di akhiratnya nanti. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Azza wa Jalla yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Allah Ta'ala membuka tangannya, gitu ya, di malam hari agar mereka yang berdosa di pagi hari tadi bertobat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar. Allah Ta'ala membuka tangannya di pagi hari liyatuba musii'u al-lail, agar orang yang tadi malam berbuat dosa sekarang bertobat. Hatta atatul asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah, gitu ya, sebelah barat. Baik. Ada sebuah hadis yang agak panjang, saya singkat saja hadis ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, gitu ya, bahwa dulu ada seorang yang sudah membunuh 99 orang. Lalu dia mendatangi seorang rahib, tanya dia,
saya sudah membunuh 99 orang. Bagaimana? Oh, tidak bisa 99 orang. Katanya, satu saja sudah cukup, apalagi 99. Pasalnya berlapis, datanya segini, tidak bisa. Pengacaranya mengundurkan diri. 99 orang. Bagaimana membelanya orang ini? Katanya, 99 ini bukan berantai lagi nih. Pembunuhan apa tidak ngerti saya. 99 orang. Tidak bisa. Begitu Bang Dara kata tidak bisa, dibunuh sekali. Sempurna jadi 100. Lalu dia bertemu seorang yang alim. Nah, ada bedanya tadi rahib, sekarang orang alim. Ditanya dia mengenai hal itu. Gitu ya. Apa kata alim tadi? Nah, bisa. Apa yang menghalangi dia dengan tobat? Bisa dia bertobat. Lalu tetapi syaratnya kamu tinggalkan negeri itu ya. Pindah dari negeri yang orang keadaannya memancing, dia membunuh orang, kepada negeri yang lebih baik. Mengapa? Fa inna biha nas ya'budunallah. Lah, di situ ada orang yang kerjanya menyembah Allah Taala, salat, ibadah. Negerimu itu tempatnya orang yang saling membunuh. Lah, itu bukan tempatmu yang tempatnya orang tobat. Itu tempatnya orang jahat. Kamu menjadi orang baik. Carilah tempat orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillah ma'ahum. Nah, wala tarji ila ardik. Fa inna ardisu. Kamu sembah Allah Ta'ala di situ bersama mereka dan jangan kembali ke negerimu. Negerimu tempatnya orang tidak baik. Nah, waktu dia berangkat, malakul maut datang, mati dia di situ. Nah, lalu malaikat rahmat dan malaikat adab berdebat. Malaikat rahmat bilang, orang ini dalam keadaan tobat dia kepingin bertobat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adab bilang, loh, tapi kan dia belum berbuat baik, masih kepingin saja. Dia belum berbuat baik, masih kepingin saja. Nah, malaikat ketiga datang dalam bentuk seperti manusia, lalu dia berkata, coba kamu hitung jarak dua negeri ini. Nah, di mana yang lebih dekat dia? Dihitung, ketiga malaikat ini menghitung, ditemukan katanya lebih dekat. Nah, katanya lebih dekat kepada negeri yang dia mau tobat. Nah, lebih dekat kepada negeri yang dia mau tobat. Apa yang terjadi? Dia termasuk orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain, ada sebuah hadis dari Imam Bukhari, Muslim atau Tabrani dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Yadhaqullahu taala ila rajulain yaqtul ahaduhuma al-akhar." Allah Taala tersenyum terhadap dua orang yang saling membunuh. Yang satu hari membunuh yang satunya. Kilahuma yadkhulul jannah. Dua orang ini mau masuk surga. Nah, yang membunuh dan yang dibunuh di surga keduanya. Allah Ta'ala tersenyum. Kenapa? Yuqatilu hadza fi sabilillah. Yang ini berjuang di jalan Allah Ta'ala. Akhirnya dia mati syahid. Nah, summa yastashhad fa yatubullahu 'alal qatil. Lalu orang yang membunuh itu kemudian tobat dan tobatnya diterima Subhanahu wa taala. Fa yuslimu, lalu dia masuk Islam, fa yuqatil fi sabilillah, lalu dia jihad, fa yustashhad, lalu dia mati syahid. Lah, artinya keduanya bertemu di surga lah. Begini mesti kita tahu, oleh karenanya tobat itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengklaim, oh, Anda tidak pantas masuk surga. Tidak benar, tidak boleh. Itu hanya Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Bakar Siddiq bahwa Rasulullah bersabda, "Ma asarra man istaghfara walau 'ada fil yawm 70 marrah." Selama orang itu minta ampun, tidak dimasukkan, dikategorikan sebagai orang yang selalu berbuat dosa. Selama dia minta ampun, dosa minta ampun, berbuat dosa minta ampun lah. Walau 'ada fil yawm 70 marrah lah. Ya, satu hari dia mengulangi 70 kali. Mengapa loh? Ya tidak bisa. Kita setiap hari berbuat dosa. Kita sadari atau tidak kita berbuat dosa. Oleh karenanya kita harus selalu berbuat dosa. Nabi sendiri beliau bersabda dalam sebuah hadis dari Imam Muslim Abu Daud dari Aghar Muzainah, beliau bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Hati saya itu tidak enak. Nah, sempit dada saya. Ini Nabi SAW ya. Nabi SAW. Nabi tidak lihat berita, tidak ada berita. Nah, itu ya. Itu pun menjadi sempit dadanya. Nah, hatta astaghfirullah fil yawm 100 marrah, sampai saya istighfar satu hari 100 kali. Nah, agar menjadikan hati beliau nyaman. Nah, ini obat dari Rasulullah SAW kepada kita. Banyak beristighfar karena itu akan menjadikan hati kita lapang. Jadi kita balik saja. Kalau hati kita itu lagi susah, sedih, galau, oh, itu berarti banyak dosanya. Harus banyak istighfar. Oleh karena beliau bersabda, "Tubu ila rabbikum." Bertobatlah kepada Tuhan kalian.
Fallahi inni la atub, saya bertobat katanya, ila rabbi tabaraka taala mi'ata marrah fil yaum. Saya tobat satu hari kepada Subhanahu wa taala 100 kali. 100 kali. Ini Nabi SAW ya. Dalam satu hari beliau selalu memohon ampun kepada Subhanahu wa taala. Manfaatnya ada. Ada sebuah hadis dari Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas bahwa sabda, man lazimal istighfar, siapa yang suka istighfar minta ampun, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja, setiap kesempitan ada jalan keluar, wa min kulli hamin faraja, setiap kesedihan ada jalan keluarnya gitu ya, ada kemudahannya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Hadis lain saya tambah sedikit gitu ya, dari Abu Dawud dan Tirmidzi dia Yasar bin Zaid bahwa Rasulullah sabda, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, siapa yang mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu wa in kana farra min az-zahf, akan diampuni gitu ya, buat dia meskipun dia itu lari dari pertempuran. Nah, masih ada lagi sebuah hadis dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sabda, ma min rajulin yudrimu dzamban, seorang berdosa, summa yaqumu fa yatadhharu wa yusalli, lalu dia wudu, salat, summa yastaghfirullah illa ghufira lahu, kecuali dia pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah gitu ya, inilah fadilah dari istighfar kepada Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu diikuti dengan tetesan air mata. Tirmidzi mengatakan dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sabda, ainan, dua mata, la tamussuhan nar, tidak akan kena api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun bata tahrusu fi sabilillah, dan mata yang memelek karena menjaga fi sabilillah. Mata yang menangis tidak perlu banyak air mata, sedikit saja, tetapi Allah Ta'ala itu dihitung oleh Subhanahu wa Ta'ala, dihitung. Oleh karenanya jangan kita gitu ya, jangan kita itu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi law akhta'tum hatta tamla'a khatayakum bayna as-sama'i wal ardi, kalian kalau dosa sampai mengisi langit dan bumi, sumastaghfirullah la ghafara lakum, kalian minta ampun, diampuni Subhanahu wa Ta'ala. Lah begitu ya. Mengapa gitu ya? Beliau bersabda, laula annakum tuznibun, ini riwayat Muslim ya, kalau kalian tidak berdosa, la khalaqallahu khalqan yuznibun fayaghfir lahum, didatangkan makhluk yang berdosa agar dia bisa berdosa dan kemudian diampuni oleh Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup dengan ayat 38 dari surat Al-Baqarah, qulna habitu minha jami'an, silakan kalian turun semua. Kata Subhanahu wa ta'ala, fa imma ya'tiyanakum min hudan, siapa yang mendapatkan petunjuk, datang kepadanya petunjuk dari saya, yaitu nabi, karena risalah kenabian, faman tabi'a hudaya, yang ikuti petunjuk kami, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan dan tidak ada kekhawatiran buat dia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.